Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu, dan makalah yang keempat, bab khumasi, bab yang isinya 55. An Abi Bakrin As-Siddiqi, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Az-zulumatu khamsun minal asya'i, kegelapan itu macamnya ada 5. Was-suruju laha khamsun minas sifati, dan penerangnya yang menerangi 5 kegelapan itu adalah 5 hal pula dari sifat-sifatnya. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun, mencintai dunia itu menggelapkan. Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang mencintai dunia, yuqi'u fis syubahati summa fil makruhati summa fil muharramati. Karena sesungguhnya orang yang mencintai dunia, dia bisa jatuh pada perkara syubhat, pada perkara makruh, dan juga jatuh pada perkara yang diharamkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah pangkal dari berbagai macam kesalahan. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis Imam Al-Bukhari. Rawahul Baihaqi, meriwayatkan hadis Imam Al-Baihaqi Anil Hasan Al-Basri, dari Imam Hasan Al-Basri. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali, wa kama anna hubbaha ra'sa kulli khati'atin fabughduha ra'su kulli hasanatin. Maka sebagaimana orang mencintai dunia adalah pangkal dari segala keburukan, maka membenci kepada dunia adalah pangkal dari setiap kebaikan. Wasiraju laha at-taqwa, dan penerangnya, penerang zulmatud dunya, zulmah dari hubbud dunya, penerangnya adalah bertakwa kepada Allah. Ay al-ihtirazu bi ta'atillahi an 'uqubatihi, yakni menjaga diri dengan bertakwa kepada Allah dan memelihara diri dari siksa Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lam tada' syai'an ittiqa Allah azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Sesungguhnya kamu tidak mampu meninggalkan sesuatu dengan sebab karena takwa kepada Allah azza wa jalla, illa a'taka khairan minhu, kecuali Allah memberikan kebaikan daripadanya. Rawahul Imam Ahmad wan Nasa'i. Wa dzambu zulmatun, dosa itu gelap. Wasiraju lahu at-taubatu, dan penerang dari gelapnya dosa adalah bertaubat kepada Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatan saudaa fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu 'ala qalbihi wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuqtatan, maka ada satu titik noda di hatinya, yaitu noda hitam. Apabila dia mencabutnya, kemudian dia beristighfar lalu bertaubat kepada Allah, saqula qalbuhu, maka menjadi bersih kembali hatinya. Wa in 'ada, dan apabila dia mengulang melakukan perbuatan dosa, zida,
dia telah menambahkan fiha padanya, pada hati itu menambahkan titik hitam, hatta ta'lu sehingga menyelimuti ala qalbihi atas hatinya, wa huwa ar-ranu itulah karat hitam yang ada pada hatinya, yang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ada karat dalam hati mereka dengan sebab apa yang mereka telah perbuat. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Wal qabru dzulmatun, kuburan itu gelap. Wasiraju lahu, dan penerangnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallahi ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kepada neraka untuk siapa? Man qala la ilaha illallah, pada orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yabtaghi biha wajhallah, yang dia harapkan adalah keridhaan Allah Ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, man qala la ilaha illallah mukhlasan atau mukhlisan dakhalal jannata. Siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan masuk ke dalam surga. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikhlasuha, ikhlasnya seperti apa? Qala antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum, yaitu kalimat la ilaha illallah yang ikhlas adalah manakala kamu telah bisa menjaga diri dari apa-apa yang Allah telah mengharamkan pada kalian. Rawahul Khatibu, meriwayatkan hadis Imam Al-Khatib. Qila, dikatakan sab'atu asya'a tunawwirul qabra, ada 7 macam yang bisa menerangi alam kubur. Awwaluha al-ikhlasu fil ibadati, yang pertama ikhlas dalam ibadah. Wasani birrul walidaini, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Wasalisu silatur rahimi, yang ketiga silatur rahim. Warabi'u, yang keempat alla yudhi'a umrahu fil maksiyati, yaitu orang tidak menyia-nyiakan umurnya untuk berbuat maksiat. Wal khamisu, dan yang kelima alla yattabi'a hawahu, orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Wasadisu, yang keenam ayyajtahida fit ta'ati, yaitu sungguh-sungguh dalam taat kepada Allah. Wasabi'u ayyukassira dzikrallah, ayyaksira dzikrallahi ta'ala, yang ketujuh hendaknya memperbanyak berzikir kepada Allah. Wal akhiratu dzulmatun, yang keempat negeri akhirat itu gelap. Likasratil ahwali, karena banyaknya hal-hal yang menakutkan. Wasiraju, dan penerangnya laha padanya al-amalus salihu, yaitu amal soleh. Yang menerangi alam akhirat adalah amal soleh. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu ayyukhadha bi rukhasihi kama yuhibbu ayyukhadha bi azaimihi. Innallaha ba'asani bil hanifiyyati as-samhati dini Ibrahim. Sesungguhnya Allah mencintai apabila orang itu memberikan keringanan kepada hukum-hukumnya, sebagaimana Allah mencintai apabila hukum-hukum itu menjadi kuat dan tegak. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutusku bil hanifiyyatis samhati, dengan kelembutan dan kemudahan,
yaitu mengikuti dini Ibrahim, mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rawahu Ibnu Asakir, meriwayatkan hadis Imam Ibnu Asakir. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, addul azaima wa aqbalur rukhsata wa da'un nasa faqad kufitumuhum. Addul azaima, tunaikan ya hal-hal yang kuat ya, dalam agama. Wa aqbalur rukhsata, terimalah keringanan dari Allah. Wa da'un nasa, dan tinggalkanlah orang lain yang mereka berbuat maksiat. Faqad kufitumuhum, maka sungguh kalian dicegah dari keburukan-keburukan mereka. Rawahul Khatibu, meriwayatkan hadis Imam Al-Khatib. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yaqbal rukhsatallahi kana alaihi minal ismi mislu jibali Arafata. Siapa orang yang tidak mengambil kemurahan dari Allah, maka baginya mendapati dosa seperti besarnya Jabal Arafah. Rawahul Imam Ahmad. Was-siratu dzulmatun, yang kelima, sirat, jembatan di negeri akhirat itu dzulmatun, gelap. Was-siraju lahu al-yaqinu, dan penerangnya adalah keyakinan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Huwa, dan dia tahqiqut tasdiqi bil ghaibi bi izalati kulli raibin, yaitu membenarkan ya, menyatakan benar, menyatakan yakin terhadap hal-hal yang gaib dengan cara membuang hal-hal yang ragu bagi dirinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 hal yang menjadikan gelap. Yang pertama adalah dunia. Dunia ini bisa menjadikan sebab orang gelap mata, gelap hati. Maka orang lebih senang mengejar dunia ketimbang mengejar akhirat. Lebih senang memperkaya, memperbanyak ya, kesenangan-kesenangan dunia daripada memperbanyak persiapan-persiapan negeri akhirat. Satu contoh, orang meninggalkan sholat seolah-olah tidak ada masalah, karena yang sholat ya segitu-segitunya, yang tidak sholat juga segitu-segitunya ya. Yang sholat rezekinya segitu, yang nggak sholat rezekinya juga segitu. Nggak ada begitu sholat rezekinya nambah langsung, nggak ada. Maka orang kadang-kadang dengan enteng berani ninggalkan sholat. Tapi urusan nyari duit, urusan dunia, urusan rezeki, pada berani nggak ninggalin? Enggak ya. Karena dianggap duit itu segala-galanya ya. Apalagi kemarin urusan pilkada pilkada ya, dikejar sampai di mana ya. Ya, ada sembako murah kejar, ada minyak goreng murah kejar ya. Ya, sembako murah harganya 40.000 dijual cuma 5.000 misalnya ya. Dibukanya jam 2 siang, udah datang jam berapa Bu? Jam 11 sudah ngantri takut kehabisan ya, ini urusan dunia. Maka urusan dunia itu bisa gelap hati. Yang dapat seneng, yang antrian belakang nggak dapat, bagaimana? Sumpah serapah ya. Sial-sialin ya. Panitia kagak beres nih, pasti panitia ada yang catut ini ya. Nah, itu urusan dunia, bisa gelap hati, gampang menyalahkan orang
orang lain. Padahal urusan sembako murah, urusan minyak goreng murah, itu urusan remeh. Karena urusan dunia. Urusan dunia itu semua kecil, remeh. Yang besar adalah urusan akhirat. Orang ninggalin sholat santai-santai aja, karena nggak ada efek, nggak ada akibat langsung. Orang ninggalin belanja sembako murah, rugi dia. Waduh, kupon masih ada, barangnya udah habis, kurang cepet ini. Padahal urusan kecil. Nanti kalau dia udah masuk ke liang kubur, baru tahu mana yang lebih berharga, sholat apa sembako murah. Sholat. Enteng ninggalin sholat berjamaah, biarin, gampang sholat di rumah. Sholat di masjid mah urusannya gampang dah, ntar kalau waktunya longgar. Sekarang waktunya sempit, sholat aja di rumah, yang penting sholat. Sekarang bisa ngomong begitu, tapi nanti begitu masuk ke liang lahat, liang kubur, nyesel Pak. Ya Allah, saya sholat pahalanya 1, teman saya sholat pahalanya 27 kali 5 waktu, pahala saya cuma 5. Teman saya berangkat ke masjid sholat jamaah, pahalanya 27 kali 5. Berapa tuh? 27 kali 5 berapa? 135 berbanding 5. Berarti kita tertinggal sejumlah 130. Sekarang belum berasa. Sekarang belum berasa, tapi nanti begitu masuk liang lahat, liang kubur, baru berasa. Ya Allah, nyesel saya. Rumah dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid. Kalah sama teman-teman saya yang rumahnya jauh dari masjid tapi mereka datang ke masjid. Pahalanya lebih banyak mereka. Masya Allah. Nah, ini harus kita pikirkan ya. Jangan sampai kita ini gara-gara urusan dunia menjadi gelap ya. Urusan dunia itu kecil ya. Karena itu bagaimana menerangi urusan dunia supaya tidak gelap? Sirajuha at-taqwa, meneranginya dengan ketakwaan kepada Allah. Rasulullah sudah mengingatkan, kejar duniamu seolah ya, umurmu masih lama, kejar akhiratmu seolah besok kamu akan mati. Kalau mengejar dunia seolah umur kita masih panjang, artinya kalau belum kebagian, ya sudah, berhenti. Saatnya ibadah, ya ibadah. Kenapa? Masih ada waktu buat nyari dunia. Tapi kalau urusan akhirat, kalau enggak kita kejar hari ini, besok kita mati, nyesel kita, enggak kebagian keuntungan di sisi Allah. Sayang, nilai-nilai kebaikan itu dirahasiakan oleh Allah saat kita ada di dunia. Kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27, anggap saja 27 juta. Sholat sendiri itu pahalanya 1, anggap 1 juta. Sama-sama sholat, Bapak milih yang dapat 27 juta apa yang 1 juta? Kalau orang masih milih yang 1 juta, berarti orang akalnya nggak waras. Ditawarin 27 juta, milih yang 1, akalnya tidak. Siapa yang begitu? Kita, bukan
bukan orang lain, kita. Cuman kan ditempo sama Allah, ditempo oleh Allah. Coba kalau di cash, nggak usah 27 juta ada. Setiap sholat 100.000 aja. Ya, pernah saya sampaikan di sini. Pengurus masjid memberikan fasilitas bagi orang yang sholat berjamaah yang ada di shop pertama. Itu di shop pertama dikasih cepet. Ya. Shop kedua gocap. Shop ketiga jigo. Ya. Shop keempat jeban. Ya. Shop kelima goceng. Kira-kira Masjid Al-Falah ini kalau setiap sholat disiapin cepean, gocapan, jigo, jeban, sama goceng, ayo, belum waktu udah datang apa belum? Ngantri Pak. Belum waktu zuhur sudah berebut, berdesak-desakan pingin ada di barisan pertama. Kenapa begitu? Karena di cash. Sementara amal kita pahalanya di tempo besok di akhirat. Maka yang bisa menghilangkan zulmatud dunia, gelapnya dunia adalah hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengejar dunia, dikejar, lari sampai sekencang-kencangnya, dapat lihat kekayaan yang banyak, kalah sama kita sekedar sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebab Rasulullah menjanjikan raka'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ngapain orang pada petakilan ke sono kemari, ya, jalan kenceng-kencengan berebut. Kita udah dapet nih pagi-pagi dunia dan isinya. Ada orang naik mobil mewah lewat, kalah lo sama gua, kalah sama kita. Kenapa? Kita sudah ngantongin keuntungan pahala yang besar, cuman tidak dibagi di dunia. Inilah diperlukan namanya ketakwaan kepada Allah. Takwa itu yakin bahwa setiap kebaikan kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan terlalu mengejar urusan dunia. Dunia ini fana. Dunia tidak jauh dari uang, dari duit. Ya. Duit itu belakangnya menyakitkan. Ya. Dapat sedikit menyakitkan, dapat banyak hilang menyakitkan. Duit. Cara orang Arab di dinar. Dinar itu belakangnya nar, ya. Orang nyari duit urusannya panas, sampai berantem, sampai berselisih, ya. Dinar belakangnya nar, di bawahnya dinar dirham, belakangnya hamun, kesedihan, ya. Menyedihkan, ham. Bahasa Indonesia rupiah, belakangnya ya. Kalau nggak kebagian, ya habis dah, nggak kebagian. Tuh, Masya Allah. Memang dunia wajib kita cari, tapi tidak seluruhnya untuk mengejar urusan dunia. Yang kedua yang menggelapkan itu adalah dosa. Bahwa kita tiada hari tanpa berbuat dosa. Kita banyak berbuat dosa. Lalu apa yang menerangi kegelapan dosa adalah bertaubat kepada Allah. Maka setiap selesai sholat kita beristighfar minimal tiga kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Minimal itu. Syukur-syukur setiap hari bisa beristighfar sebanyak 100 kali, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebab dosa itu titik noda dalam hati. Kalau beristighfar, titik nodanya hilang, hati itu menjadi bersih. Tapi kalau dosa kecil terus diperbuat tiap hari, maka itu hati menjadi gelap, hati menjadi berkarat. Kalau hati berkarat, sudah rusak kita ya. Perilaku kita, perbuatan kita menjadi tidak istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Setiap gerak kita sentralnya hati. Orang mukmin karena hatinya bersih, maka motivasi hidup di dunianya adalah ibadah kepada Allah. Motivasi akhiratnya adalah supaya mendapatkan keridhaan Allah. Orang kafir, orang munafik karena hatinya kotor, maka motivasi dunianya adalah berbuat maksiat kepada Allah, menyalahi aturan-aturan Allah. Akhiratnya enggak dipikirin, karena dia pikirin adalah kesenangan-kesenangan dunia. Orang mukmin nyari rizki yang halal, dimanfaatkannya kepada hal-hal yang baik. Orang munafik nyari rizki, boro-boro mikirin halal, yang haram aja susah. Yang penting ada ya sikap. Nggak ada mikirin buat halal haram, apalagi mikirin buat keselamatan diri ya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, orang mukmin hatinya bersih. Kenapa? Karena sering dia beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau dia tidak beristighfar kepada Allah sementara dia melakukan dosa terus, maka hatinya menjadi berkarat. Berkaratnya hati berbahaya. Kenapa? Sebab hati adalah sentral aktivitas manusia. Kalau hatinya berkarat, berarti ada noda dalam hati. Ada noda dalam hati, maka dia tidak akan bisa lurus berbuat kebaikan di sisi Allah. Yang ada ketika dia sulit dalam hidup, menyalahkan orang lain. Dia sakit, ya prasangkanya disantet sama orang ya. Dia mendapati kesulitan, prasangkanya adalah diganggu oleh orang lain. Kenapa? Hatinya kotor. Hatinya kotor. Tidak dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gelapnya dosa yang kita perbuat, kita harus terangi, kita harus bersihkan lewat banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuburan gelap, Bapak Ibu. Kuburannya gelap, alam kubur juga gelap ya. Ada kuburan secara fisik, ada alam kubur artinya terkait dengan arwah ya. Kalau kuburan kaitannya dengan jasad, tapi kalau alam kubur kaitannya dengan roh. Alam kubur itu gelap, meneranginya pakai apa? Aksiru min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbanyak kalimat itu, karena kalimat itulah yang bakal menyelamatkan, menerangi alam kubur seseorang. Bahkan kalimat ini adalah kalimat yang bisa mengantarkan kita sampai ke dalam surga. Kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang bisa mengantarkan kita sampai ke dalam surga. Orang non-muslim tidak pernah mengenal kebaikan, tidak pernah berbuat kebaikan di sisi Allah, umur sampai 60 tahun. Kemudian dia masuk Islam, mengucap kalimat la ilaha illallah, baru mau jalan ke Masjid Al-Falah, kesandung mati, belum sempat sholat, dia terhitung orang baik dan tidak punya dosa. Kenapa? Karena sudah diisi ya, hatinya, diisi jiwanya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ya menjadi sebuah keheranan pula bagi kita kalau ada orang sesama orang Islam mengkafirkan
Padahal yang dikafirkan tiap hari juga mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang di luar Islam aja ketika dia mengucap kalimat La ilaha illallah kemudian meninggal dunia, dia bebas dari siksa api neraka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ucapkan kalimat itu dengan khalisan, dengan ikhlas. Caranya bagaimana mengucapkan kalimat La ilaha illallah ikhlas itu? Yaitu kita menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Penerang kuburan, penerang alam kubur dikatakan ada 7. Yang pertama, ibadah yang ikhlas. Ibadah yang ikhlas menerangi kuburan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, silaturahim. Yang keempat, tidak menyia-nyiakan umur untuk berbuat maksiat. Kemudian yang kelima, tidak memperturutkan hawa nafsu. Dan yang keenam, bersungguh-sungguh dalam ketaatan ibadah. Dan yang ketujuh adalah memperbanyak berzikir kepada Allah. Ini 7 yang bisa menerangi kuburan kita. Mari kita perbanyak ya amalan dari 7 hal tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, negeri akhirat itu gelap. Negeri akhirat gelap karena banyak hal-hal yang menakutkan. Bangkit dari alam kubur, masuk padang mahsyar, itu masuk negeri akhirat. Di situ banyak hal-hal yang menakutkan, seperti peristiwa timbangan, ya. Kemudian peristiwa perhitungan amal, dan kemudian peristiwa hisab, ya. Mizan, ya. Timbangan, kemudian perhitungan, hisab, kemudian yang terakhir sirat, yaitu melewati jembatan yang panjang. Maka itu hal yang sangat menakutkan. Maka negeri akhirat itu menjadi gelap. Lampunya apa? Al-amalus saleh, amal soleh, bukan amal salah. Kita kudu berbanyak amal soleh. Kalau kita sehari buka WhatsApp itu 5 kali, 10 kali, maka setidaknya 1 kali kita buka Al-Quran. Ya, mungkin ba'da maghrib, mungkin ba'da isya, mungkin ba'da subuh, sesempatnya kita kebet Al-Quran. Ya. 1 hari kuat mampu kita 1 lembar, baca, jangan pernah ditinggal. Kuat 2 lembar, baca 2 lembar. Kuat 1 juz, baca 1 juz setiap hari. Baca WhatsApp berjam-jam kuat, giliran baca Al-Quran seperempat jam, nguapnya berulang-ulang kali. Masya Allah. Siapa yang begitu? Kita, bukan orang lain. Maka ngaji itu bukan ngingetin orang lain, tapi ngingetin diri kita. Jangan terlena dengan kesenangan-kesenangan dunia. Kenapa? Sebab negeri akhirat itu gelap. Negeri akhirat itu gelap, maka yang bisa menerangi kegelapan negeri akhirat adalah manakala kita banyak amal soleh. Allah yang mengajarkan kepada kita agar kita memperbanyak amal soleh, amal kebajikan. Terkait amal kebajikan adalah ibadah kepada Allah secara langsung, misalnya sholat 5 waktu dan yang lainnya. Juga terkait dengan amal kebaikan adalah ibadah yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia. Sampai-sampai kata Rasulullah, tabassamu kali akhika fahuwa laka shadaqah. Senyummu, ya, ketika kamu bertemu dengan saudaramu, itu sudah menjadi bagian dari sedekah. Masya Allah, itulah amal saleh. Maka kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika.
berbuat baiklah kamu kepada siapapun sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Kita ibadah, Allah baik kepada kita. Kita tidak ibadah, Allah tetap baik kepada kita. Kita berbuat kebajikan, Allah baik kepada kita. Kita maksiat, Allah juga tetap baik kepada kita. Maka tugas kita adalah berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Apalagi kita hidup di kota besar, ibu kota Jakarta, dibutuhkan orang-orang baik di sekitar kita. Ada orang kesulitan, patut kita bantu. Jangan kemudian uang kita banyak, perut kita kenyang, tetangga kita kelaparan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kelima, as-siratu dzulmatun. Sirat, jembatan yang membentang antara antara padang mahsyar sampai ke surga, itu panjang dan gelap. Meneranginya dengan apa? Al-yaqin, sebuah keyakinan. Keyakinan kita dalam beribadah itu yang bakal menyelamatkan perjalanan kita yang panjang melewati sirat, melewati sirat. Nah, sesungguhnya sirat itu orang suka menyampaikan adalah rambut satu dibelah 7, tajamnya melebihi daripada pedang. Ini sebetulnya sebuah kiasan. Rambut satu dibelah 7 artinya apa? Kita hidup itu dibelah dalam waktu 7 hari. Dalam 7 hari itu kita sedang melewati jembatan yang jembatan itu tajamnya melebihi daripada pedang. Kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa celaka. Tapi kalau kita hati-hati, dalam 7 hari selamat. Ketemu lagi 7 hari selamat. Ketemu lagi 7 hari selamat. Karena kita hidup itu tidak bisa lewat dari hari-hari yang 7. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi 5 hal yang menjadikan sebab gelap dan 5 hal cara menerangi kegelapan pada masing-masing. Baik, masih ada waktu, barangkali ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan, sholat sendiri pahalanya 1, sholat berjamaah pahalanya 27. Yang jadi pertanyaan, bagus mana sholat sendiri sekalipun pahalanya 1 atau tidak sholat? Ya tentu lebih bagus yang sholat sekalipun tidak berjamaah. Kenapa? Sebab orang yang meninggalkan sholat itu, kata Syekh Nawawi, dihukumi pada 2 hukum. Hukum yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena malas, maka digolongkan orang munafik. Kalau dia meninggal dunia, masih matinya mati Islam, saudara-saudaranya sesama muslim masih berhak memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengkuburkan. Yang kedua, dia ngaku Islam tapi dia tidak sholat. Ketika ditanya, kenapa sampean nggak sholat? Saya nggak percaya kalau sholat itu perintah Allah. Nggak percaya bahwa sholat adalah perintah Allah. Lalu kemudian dia mati, maka kata Syekh Nawawi, dia dihukumi mati kafir sekalipun KTP-nya Islam. Maka tidak berhak dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan, karena dia tidak percaya bahwa sholat itu adalah perintah Allah. Maka logikanya jangan dibalik, bagusan mana sholat sendiri
dengan orang yang tidak sholat, pasti lebih bagus orang sholat sekalipun sendiri daripada tidak sholat. Logikanya adalah sholatlah dengan cara yang maksimal. Kerjakan sholat secara maksimal. Karena apa? Kita diperintahkan oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Maka pandangan saya tidak kemudian mendingan sholat sekalipun sendiri daripada tidak sholat, tapi mendingan sholat berjamaah daripada sholat sendiri, apalagi tidak sholat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, boleh Bu. Waalaikumsalam. Untuk orang perempuan lebih baik mana? Sholat di masjid atau sholat di rumah? Bagi perempuan yang masih muda, yang dia masih punya tanggung jawab dalam rumah tangga, maka lebih baik sholatnya di rumah. Karena dia sholat di rumah, dia juga tetap bisa mengatur, mengurus urusan-urusan rumah tangga. Tapi bagi perempuan yang dia sudah tidak punya tanggung jawab urusan rumah tangga, boleh dia sholat berjamaah di masjid. Rasulullah menyebutkan khairus sufuf lirrijal fis safil awal wa khairus sufuf fin nisa fis safil akhir. Sebaik-baik barisan sholat bagi laki-laki ketika di masjid adalah paling depan, saf pertama. Sebaik-baik barisan wanita dalam sholat di masjid adalah saf yang paling belakang. Ya. Kenapa seperti itu? Karena dia akan terbebas dari fitnah. Tapi kalau safnya persis di belakang jamaah laki-laki, ini bisa menjadi fitnah. Karena itu perempuan dalam niat sholat sekalipun tidak boleh dibunyikan dengan suara, kecuali sekedar telinganya sendiri yang dengar. Karena begini, bapak sholat saf paling belakang di situ, lalu ibu-ibu di situ ada sholat maghrib, dia mendesak, usalli fardal maghribi salasa rakaat. Bagaimana perasaan bapak? Hilang gak khusyuk bapak? Padahal sekedar dengar suara usalli fardal maghribinya orang perempuan, ya. Apalagi aminnya nyaring, amin. Siapa itu? Masya Allah. Bisa-bisa imamnya juga terganggu. Nah, maka boleh orang perempuan sholat di masjid apabila mendapatkan izin dari suaminya. Tapi seandainya suami tidak memberikan izin karena memang di rumah masih banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, dia lebih afdol di dalam rumah. Tapi kalau dia sudah tidak punya kewajiban, ya apalagi sudah usia sepuh, maka boleh ke masjid, tapi jaga diri supaya tidak timbul fitnah. Karena terjadi Bapak Ibu, ya, janda muda sholat subuh, imamnya masih muda, ya, jamaah bubar, zikir rapi, janda muda keluarnya nungguin imamnya keluar. Sambil jalan, ini janda muda nanya, Pak Ustadz boleh nggak sambil jalan nanya-nanya? Ya kata Ustadznya, boleh. Mau nanya apa? Gini. Udah, besok begitu lagi. Terus hari ketiga, ya sesudah melewati rumah si janda, Ustadz mampir. Oh iya, terima kasih. Tiap hari seperti itu. Ujung-ujungnya apa? Ustadz sombong banget dah, suruh mampir sebentar aja enggak mau. Akhirnya kepaksa karena malu hati mampir. Sudah jam 6 belum sampai rumah. Oleh istrinya, anaknya suruh nyusulin ke masjid. Sonogi, bapakmu kok tadarusannya kelamaan di masjid. Coba tengokin ke masjid. Nggak ada di masjid. Begitu balik, lihat sendal bapaknya di rumah, depan rumah janda. Akhirnya ngomong sama ibunya, Ma, bapak nggak ada di masjid, tapi aku lihat sendalnya
di rumah ibu anu, masya Allah. Ya ibunya ngangkat erok, iya, lari, iya, nyari di tempat janda. Nah ini fitnah. Maka supaya tidak timbul fitnah seperti itu, wanita harus bisa menjaga diri dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi